Bapak akan ada lumen khusus ini, namanya lumen khusus. Lumen khusus ini berisi berbagai macam makanan yang saudara sudah makan. Bisa ada betel, ada lawon, simpan di sini. Biasanya kalau sudah diusus, ya, kalau sudah diusus itu pada umumnya itu sudah lumer, tahu lumer? Lumer tuh apa? Lembut ya, ada lembutnya, lembut kacanya. Nah, sekarang persoalannya adalah saya ingin membenarkan kepada pemahaman yang mengatakan bahwa kalau kita itu makan apapun maka akan terimbas atau terbawa kepada pembuluh darah dan akan diedarkan. Ini kesalahan fatal ya. Ini begini. Lumen khusus ini berisi zat-zat makanan dan satu-satunya cara zat makanan bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Misalkan ini pembuluh darah, ya. Misalkan ini adalah pembuluh darah. Ini lumen khusus. Maka zat makanan itu masuk tidak akan bisa masuk di celah-celah sel ini. Tidak akan bisa. Kenapa saudara? Ya, karena di sini ada sistem perlekatan atau dalam bahasa Maduranya adalah jansan interseluler. Jansan interseluler. Sehingga tidak akan bisa masuk ke sini. Jadi tidak akan bisa masuk ke sini. Nah, sari-sari makanan ini kan harus bisa masuk ke pembuluh darah supaya pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Nah, satu-satunya jalan adalah dia harus diserap oleh sel. Oleh sel. Kemudian oleh sel digunakan oleh sel dan seterusnya ditransport lagi di sel yang lain. Begitu dan seterusnya. Nah, baru kemudian dia masuk ke kapiler-kapiler pembuluh darah. Sekarang yang menjadi masalah adalah berapa ukuran nutrien itu bisa masuk sampai kemudian ke pembuluh darah. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Ukurannya kecil sudah. Asam amino yang ukurannya besar, protein itu baru bisa masuk. Tapi kalau selulosa, ini tidak akan bisa diserap oleh sel. Sel usus tidak akan bisa menyerap. Makanya kalau selulosa masih dibuang, nggak diserap. Kemudian masuk ke dalam usus besar, rektum dan jadilah feses itu. Kalau oleh feses, ya oleh feses. Oleh selulosa sebelum dibuang itu dia nggak terima. Kalau saya dalam tanda petik ya, dia akan ngangkut protein atau lemak gitu ya. Makanya disebut selulosa itu memiliki fungsi untuk mengurangi lemak yang diserap oleh usus. Nah, komonnya orang-orang awam itu menyatakan jangan minum obat tradisional, jangan minum obat jamu tradisional. Kenapa? Karena bubukannya itu, ya, bubukannya itu bisa mengendap, makan gitu. Logikanya dulu, saya mikir-mikir mengendap bagaimana? Dan kemudian bisa merusak. Nah itu sebetulnya tidak, saudara. Bubuknya jamu tradisional itu nggak bisa diserap oleh usus karena terlalu besar untuk usus untuk menyerap itu, ya. Sehingga dia akan terbuang. Cuma yang diserap itu adalah bahan-bahan aktif yang ada di serbuknya itu, di luarnya serbuk itu. Nah, kalau kemudian ada jamu serbuk yang dikatakan itu mengganggu kesehatan karena di dalam jamu serbuk itu ditambahin obat-obat sintetik. Nah, jadi dia akan mengandung ke sini. Sekarang ketika orang mengkonsumsi impor ada sakit. Kalau sakit itu bukan kemudian bakterinya masuk ke dalam pembuluh darah. Orang kalau bakterinya masuk berarti ada terkontaminasi. Bakterinya itu ada di dalam usus saudara. Berkembang biak membuat suasana asidosis atau asam di dalam saudara, di dalam usus saudara. Akibatnya apa? Perih. Wah, kalau
ada luka. Ya, nah itu saudara. Ini yang saudara harus perhatikan ya. Nah sekarang yang ingin saya terkait dengan materi saya adalah bagaimanakah zat-zat makanan bisa masuk ke dalam sel, lalu kemudian keluar dari sel menuju ke sel-sel berikutnya, lalu ke pembuluh darah. Ini melalui sebuah sistem yang kita sebut dengan nama mekanisme transport. Mekanisme transport. Nah, mekanisme transport ini coba kita pahami dengan memahami 3 subbab ini. Konsep yang pertama, konsep transport itu muncul ya dikala ada kenyataan, ada suatu kenyataan bahwa ternyata tidak semua nutrien itu bisa masuk ke dalam sel. Kita lihat, ini ekstrasel, ini membran selnya, dan di sini ada dalam sel atau sitosol. Gas pernapasan, CO2, N2, oksigen, ini bisa masuk ke dalam sitosol dengan catatan konsentrasinya di ekstrasel lebih tinggi daripada di sitosol. Molekul berukuran kecil yang tidak punya polaritas, etanol bisa masuk, air, urea bisa masuk, tapi kadang juga nggak bisa masuk. Molekul berukuran besar yang tidak punya polaritas, glukosa misalnya, ditolak masuk. Ion yang ukurannya berat molekulnya unsurnya lebih kecil juga nggak bisa masuk. Molekul yang punya polaritas, contohnya adalah asam amino, ATP, glukosa 6-fosfat nggak bisa masuk ke dalam sitosol. Meskipun molekul-molekul dari ion ini konsentrasinya di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sitosol, nggak bisa masuk. Ini artinya bahwa ada mekanisme yang dilakukan oleh membran sel terhadap nutrien-nutrien yang masuk. Dalam konteks regulasi itu disebut dengan nama seleksi. Jadi membran sel itu punya kemampuan untuk menseleksi. Nah, kemampuan untuk menseleksi nutrien yang masuk ke dalam sitosol atau nanti yang keluar dari sitosol itu disebut dengan nama mekanisme transport. Oke. Berdasarkan mekanisme transport dan sumber energinya, kita mengenal ada transport pasif dan transport menggunakan energi. Transport pasif adalah transport yang searah dengan gradien konsentrasi. Searah dengan gradien konsentrasi itu baik dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Saya beri contoh aja. Siapa namanya? Zaki. Oke. Sebelahnya namanya siapa? Oh, Galuh. Galuh itu biasanya sore-sore itu kan ada yang digunakan untuk halami dengan galuhnya kan besar ya. Walau gitu ya. Kan. Iya. Galuh sama Zaki. Saya mau beri contoh kepada saudara. Kalau misalkan Zaki itu kentut, tadi malam dia makan ketela, makan telur, makan jagung gitu ya. Kira-kira kentutnya bau nggak? Bau. Saya bertanya kepada saudara. Devi, kalau kamu kentut, yang bau duluan Devi ataukah Galuh? Galuh. Kenapa? Kan paling dekat, Pak. Hah? Paling dekat. Lebih dekat. Oke. Apakah Devi nanti juga akan membau? Ya. Dia mau bau kapan? Setelah Galuh. Setelah. Oke. Pertanyaan saya, kenapa? Kok bisa membau di sini? Terangin. Kenapa kita semua bisa membau pada akhirnya?
Kebawa angin, Pak. Dengan gas yang menguap. Apa? Terhirup. Angin. Kalau nggak ada angin, Terhirup angin. Terhirup udara oke. hidung. Jadi artinya konsentrasi kentut, konsentrasi udara yang mengandung kentut di sekitarnya zaki Lebih tinggi. itu lebih tinggi daripada di sekitar. Ya, Di sini udara segarnya lebih banyak. besar konsentrasinya daripada udara kentut. Di sana udara kentutnya lebih besar. Nah, akibatnya apa? Secara difusi terjadi perpindahan partikel-partikel kentut yang konsentrasinya lebih tinggi menyebar ke seluruh Ruangan. Kalau bau, bentar lagi di sampingnya sama Umi. Kemudian ke sampingnya Devi. Nah, akhirnya menyebar. Sesungguhnya yang menyebar itu bukan hanya partikel kentut. Udara yang mengandung akan berdifusi ke sini. Nah, kenapa kok dia bisa berdifusi? Jawabannya yang kedua, udara bersih yang ada di sini konsentrasinya lebih tinggi daripada di sana. Akibatnya dia juga berpindah dari sini ke sana. Ngerti maksud saya? Ya. Inilah yang menimbulkan kecepatan kenapa kentut itu kemudian tersebar. Nah, sama dengan ini. Transport pasif itu searah dengan gradien konsentrasi. Dia akan bergerak dari gradien konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, transport pasif ini ada 3: transport difusi sederhana, difusi berfasilitas, dan osmosis. Transport menggunakan energi. Pada saat transport itu ada energi yang digunakan. Ya. Nah, berdasarkan mekanismenya kita mengenal ada 4 macam transport: transport aktif, kotransport, eksositosis, dan endositosis. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, transport pasif. Nah, sebelum saya mengenalkan kepada saudara, saya ingatkan saudara tentang mekanisme difusi itu. Perhatikan, mekanisme transport pasif itu mengikuti konsep difusi. Suatu molekul ditransport dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah, dan akhir dari transport itu terjadi keseimbangan atau equilibrium. Kita lihat sekarang alternatif yang pertama. Ini menggambarkan, ya, ini menggambarkan di luar sel dan di dalam sel. Di luar sel ada suatu larutan, di dalam sel tidak ada suatu larutan. Akibatnya apa? Larutan yang ada di luar sel akan dapat berdifusi, ya. Akan dapat masuk ke sitosol dengan cara difusi, yaitu dia bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yang tidak ada konsentrasi sebelumnya, sampai kemudian perpindahan larutan ini berhenti. Ketika dia berhenti, maka terjadi equilibrium. Nah, dalam konsep difusi, berhenti itu maknanya bukan diam. Berhenti itu adalah banyaknya larutan warna hijau yang masuk ke sitosol dan yang keluar sitosol itu sama. Itu namanya equilibrium. Nah, konsep yang kedua, perhatikan, di dalam sel dengan di luar sel dengan di dalam sel ini ada larutan. Cuma larutannya berbeda, sebutlah larutan merah dan larutan hijau. Larutan merah kebetulan konsentrasinya lebih tinggi daripada larutan hijau. Nah, ternyata menurut konsep difusi ini bisa tukar-menukar. Nah, akhirnya terjadi tukar-menukar, ya, sampai kepada suasana equilibrium. Ini mekanisme difusi. Nah, mekanisme difusi inilah logika yang melandasi transport difusi. Nah, transport difusi yang pertama adalah transport difusi sederhana. Perhatikan, transport ini terjadi pada gas
NO2, N2, CO2, O2 bisa masuk dari ekstrasel menuju ke sitosom. Etanol, molekul yang berukuran kecil dan tidak punya polaritas juga bisa masuk. Air juga iya, urea juga iya. Syaratnya cuma satu, konsentrasi di ekstrasel harus lebih tinggi daripada di dalam sitosom. Transport ini bisa berbalik keluar dari sitosom dengan catatan konsentrasinya di dalam sitosom harus lebih tinggi daripada di ekstrasel. Nah, sekarang perhatikan. Dikatakan sebagai difusi sederhana, mekanisme itu ya hanya memanfaatkan celah-celah fosfolitik. Jadi dia hanya memanfaatkan celah-celah fosfolitik. Tidak ada fasilitas yang lain kecuali celah-celah fosfolitik. Nah, celah-celah fosfolitik kok bisa dilewati kenapa? Nah, alasannya adalah karena di antara membran sel itu bisa mengalami perubahan fluiditas. Masih ingat fluiditas? Ya. Halo, Mas? Masih ingat fluiditas? Masih. Perubahan membran sel dari gel dan sol atau sol ke Gel. gel. Nah, di perubahan ini, maksud saya perpindahan atau mekanisme transport ini terjadi karena membran sel itu bisa merubah fluiditasnya, tetapi ada satu syarat wajib, yaitu konsentrasi molekul-molekul ini atau ion-ion ini harus lebih tinggi di ekstrasel daripada di sitosol. Ini kalau masuk, kalau keluar harus lebih tinggi di sitosol daripada. Oke, sudah paham? Berarti transport difusi sederhana masuknya ke dalam sitosol melalui apa? Celah-celah fosfolipid. Dikatakan dia berfasilitas atau tidak? Tidak berfasilitas. Nah, yang berikutnya adalah kita bahas yang ini dulu. Transport difusi berfasilitas. Transport ini tidak melalui celah-celah fosfolipid, tetapi melalui suatu fasilitas. Fasilitasnya apa? Disebut dengan nama protein transport. Nah, berdasarkan molekul dan protein transportnya, berarti molekul yang masuk dan strukturnya, kita mengenal ada dua macam protein transport. Yang pertama adalah protein karier dan yang kedua adalah protein channel. Ya. Transport difusi berfasilitas ini bisa terjadi pada beberapa molekul gula atau glukosa, asam amino, glukosida dan molekul protein yang berukuran kecil. Nah, sekarang kita lihat. Transport difusi berfasilitas melalui protein karier yang namanya protein channel, protein transport yang namanya adalah protein karier. Ini disebut dengan nama protein karier. Namanya karier itu tadi apa? Pembawa. Perhatikan sekarang. Ini ekstrasel, ini membran plasma, ini sitosom. Kita lihat sekarang. Kita akan bicara bagaimanakah glukosa masuk ke dalam sitosom. Posisi glukosa, saya beri tanda ini berarti konsentrasi glukosa di ekstrasel lebih tinggi daripada di dalam sitosom. Nah, sekarang karena konsentrasi glukosa lebih tinggi di ekstrasel, maka dia akan bisa masuk ke sini, ke dalam sitosom. Bagaimana fisiologinya sekarang? Fisiologi masuknya mereka. Yang pertama yang sudah harus bahas adalah protein karier itu punya site yang disebut dengan nama nutrient site. Nutrient site itu ada di dua sisi protein karier. Sisi yang menghadap ke ekstrasel dan sisi yang menghadap ke sitosom. Jadi ada nutrient site. Nutrient site ini bertugas untuk mengikat
nutrien yang diterang. Ya, ternyata penyerapannya nggak sederhana ya. Ada mekanisme untuk mengikat itu. Nah, sekarang perhatikan. Kapan nutrien set ini bisa mengikat glukosa dan kemudian memasukkan glukosa ke dalam glukosol? Perhatikan. Sekarang. Kalau konsentrasi glukosa di luar sel atau di ekstrak sel itu tinggi, maka pada suatu titik ya, konsentrasinya itu akan dapat meningkatkan afinitas nutrien sel untuk mengikat glukosa. Jadi nutrien set ini akan meningkat afinitasnya. Afinitas itu kemampuan untuk mengikat suatu molekul. Ya. Jadi kemampuan afinitasnya ini akan semakin tinggi apabila ada perbedaan konsentrasi, di mana konsentrasi yang lebih tinggi itu dapat memicu, ya, dapat memicu atau meningkatkan afinitas. Ya. Nah, saudara, begitu sudah terjadi perbedaan konsentrasi antara di ekstrak sel dan sitosol, maka wilayah yang konsentrasinya lebih tinggi di sini inilah yang kemudian akan meningkatkan afinitas nutrien set. Artinya terjadilah persenyawaan antara nutrien set dengan glukosa. Seperti ini. Setelah terjadi persenyawaan, kemudian apa? Nutrien set ini membuka porinya. Protein transportnya ini atau protein kariernya ini membuka dan kemudian masuk ke dalam. Peristiwa ini bisa berbalik. Glukosa bisa keluar dengan catatan konsentrasi glukosa di dalam sitosol harus lebih tinggi daripada di ekstrak sel. Sehingga yang berperanan itu bukan nutrien set yang menghadap ke ekstrak, tapi nutrien set yang menghadap ke sitosol. Itu fisiologinya. Nah, sekarang bagaimana kalau pada protein channel ini transportasi berfasilitas? Kalau fasilitasnya itu adalah protein channel. Pada transport ini, ya, hanya ya dilalui oleh ion saja. Perhatikan, protein channel itu punya pori, tapi pori ini menutup. Jadi bisa menutup, suatu saat bisa membuka. Membuka menutupnya pori ini disebabkan oleh karena apa? Perbedaan konsentrasi ion. Kalau di sini di ekstrak sel dan di sini di sitosol, maka ya, ion-ion tertentu akan dapat menyebabkan pori ini terbuka. Saya ambil contoh kalium, saya ambil contoh natrium, saya ambil contoh misalnya kalsium. Ion-ion itu atau kalsium itu, misalkan konsentrasinya di ekstrak sel lebih tinggi daripada di dalam sitosol, maka pada titik tertentu dia akan bisa mendorong ya pori ini untuk membuka. Saat itulah kemudian dia masuk. Dia kembali menutup porinya apabila terjadi keadaan equilibrium. Konsepnya seperti tadi, keseimbangan. Oke. Nah, peristiwa transport difusi berfasilitas itu terjadi pada saat membuka dan menutupnya stomata. Membuka dan menutupnya stomata itu dikendalikan oleh 3 ya, ion, 2 ion dan 1 molekul air. Molekul air masuk ke dalam sitosol dengan cara apa? Transport difusi sederhana. Tetapi kalau kalium dan klor ini masuk melalui transport difusi berfasilitas. Nanti silakan dibaca ini menutupnya stomata. Pertanyaan saya adalah, mana
stomata itu? Semuanya. Yang mana? Ya, semuanya. Ini stomatanya. Semuanya, Pak. Semuanya. Ya. Iya. Kalau ini stomata? Iya. Iya, itu setelahnya atau polinnya. Yang disebut dengan stomata itu adalah Semuanya. kesatuan buat sel atau sel pendamping. Ini stomata. Tetapi pada beberapa buku anatomi dijelaskan stomata itu adalah kesatuan antara sepasang buat sel yang dikelilingi oleh sel-sel Tetangga. gitu. Nah, saudara, prinsipnya adalah Gudel. Gudel. peristiwa membuka menutupnya Sito ya. Sito dikendalikan main. oleh 3 Anak bapak. ion dan air, Nah. molekul air. Tapi ada kaitannya dengan proses apa foto. Anak bapak. Nah, silakan nanti dipelajari oleh yang ada di situ. Kita sekarang kembali ke yang tadi, osmosis. Mekanisme yang ketiga, transfer difusi berfasilitas, itu adalah osmosis. Osmosis itu menjelaskan transport air pada sel, transport pasif air ya dari luar sel ke dalam sel atau sebaliknya. Air mengalami osmosis atau berpindah dari konsentrasi lebih tinggi menuju konsentrasi lebih rendah. Konsepnya sama dengan difusi. Yang berbeda adalah pada saat terjadinya transport air, ya, pada saat yang bersamaan, ya, ada molekul atau ion yang tidak diperkenankan untuk melakukan transfer, baik ke luar fosfor atau ke dalam